dengan saya di Ayu Channel. Kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor lebih dalam lagi tentang pemuaian zat padat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Ayu Channel, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Teman-teman, umumnya zat akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian itu sendiri adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Masalah yang ditimbulkan akibat adanya pemuaian zat padat diantaranya adalah 1. Rel kereta api dan jembatan bukan yang melengkung. Yang kedua, kaca jendela rumah atau mobil yang retak. Yang ketiga adalah pipa minyak yang membengkok. Dan yang keempat adalah kawat telepon dibiarkan kendor agar tidak putus ketika menyusut. Sementara manfaat yang ditimbulkan akibat adanya pemuaian zat padat diantaranya adalah pengelingan pelet logam pada pembuatan badan kapal, keping bimetal yang dimanfaatkan pada saklar thermal, termostat bimetal, dan lampu sen mobil. Dan yang ketiga adalah pemanasan ban baja. Itu adalah sekian banyak dari masalah dan manfaat yang ditimbulkan adanya pemuaian zat padat. Teman-teman, pemuaian zat padat itu terbagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pemuaian panjang. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke rumus. Saya akan menjelaskan dulu tentang proses terjadinya pemuaian panjang. Di sini saya berikan contoh, ada sebuah batang logam memiliki panjang awal LO pada suhu T1. Kemudian batang logam ini dipanaskan hingga mencapai suhunya T2. Ketika dipanaskan, ternyata panjang batang mengalami T tambahan sebesar delta L. Maka panjang akhir dari batang tersebut adalah penjumlahan dari panjang awal ditambah delta L pertambahan panjang. Jadi kita sudah dapat satu rumus nih teman-teman. LT-nya adalah panjang total atau kita sebut dengan panjang akhir. Nah, di sini dijabarkan dengan saya rumusnya. LT sama dengan LO ditambah delta L dengan LT-nya panjang akhir. LO-nya adalah panjang awal, delta L-nya adalah pertambahan panjang, sementara delta L-nya itu bisa kita cari menggunakan rumus delta. AL sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Nah, teman-teman, di sini ada alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang? Koefisien muai panjang adalah tingkat pemuaian untuk masing-masing jenis bahan yang berbeda. Jadi, kita bahannya berbeda, otomatis alfanya akan berbeda juga. Teman-teman, contohnya misalnya perunggu dengan besi, alfanya akan berbeda. Koefisien muai panjangnya itu akan berbeda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk rumus yang ketiga, LT sama dengan LO. Ini didapatkan dari dua rumus di atas teman-teman. Jadi kita menggabungkan antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Jadi saya uraikan di sini. LT sama dengan LO ditambah delta L. LO-nya sendiri tetap LO ditambah delta L. LO-nya sendiri tetap LO ditambah delta L. Delta L-nya itu adalah LO kali alfa kali delta T. Nah, karena sama-sama LO, ada LO di luar, ada LO di dalam ya teman-teman. LO-nya saya keluarkan jadi LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Maka kita dapatkan rumus yang ketiga. Jadi rumus yang ketiga ini adalah gabungan antara rumus yang pertama dan kedua ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pemuaian luas ya teman-teman. Pemuaian luas ini rumusnya saya jelaskan. Jadi di sini misalnya ada bola. Bola itu memiliki luas awal sebesar AO. Kemudian pada suhu T1, suhunya dinaikkan menjadi T2. Dipanaskan hingga mencapai suhunya T2. Ketika dipanaskan, ternyata luas bola tersebut mengalami pertambahan luas sebesar delta A. Maka luas akhirnya itu adalah AO ditambah delta A. Nah, rumusnya ini nih teman-teman, AT sama dengan AO ditambah delta A. Dengan delta A-nya sendiri kita bisa dapatkan dari delta A sama dengan AO ditambah beta dikali delta T. Beta ini apa? Beta ini adalah koefisien muai luas. Nah, dengan catatan ternyata betanya itu adalah 2 kalinya alfa, atau beta itu didapat dari alfa dikali 2. Alfa itu apa?
Alfa itu tadi adalah koefisien muai panjang, AT-nya adalah AO dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Rumus yang ketiga ini kita dapat dari substitusi rumus pertama dan rumus kedua. Pemuaian yang berikutnya adalah pemuaian volume. Ini saya akan jelaskan. Jadi ada batang logam memiliki volume awal VO pada suhu T1. Suhu awalnya T1 kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu T2. Ketika dipanaskan, volume dari batang tersebut mengalami pertambahan sebesar delta V. Maka volume total atau volume akhirnya itu bisa kita dapatkan dari VO ditambah delta V. Jadi rumusnya hampir mirip ya teman-teman, dengan pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang membedakan adalah di sini nih gamma. Gamma itu apa? Gamma itu adalah koefisien muai volume. Jadi tadi di pemuaian panjang itu ada alfa, koefisien muai panjang. Di pemuaian luas ada beta, koefisien muai luas. Di pemuaian volume ada gamma, koefisien muai volume. Dengan catatan namanya itu adalah 3 kalinya alfa. Nah, coba teman-teman bandingkan sendiri antara pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Dari sini kita dapat simpulkan ya teman-teman, bahwa rumus antara muai panjang, muai luas, dan muai volume ini adalah hampir mirip dan punya keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau muai panjang kita tinggal berikan variabel L, kalau luas variabelnya adalah A, dan jika volume variabelnya adalah V. Dengan ada lagi satu perbedaan. Perbedaannya itu ada di alfa, kemudian di beta, dan di gamma. Alfa ini adalah muai panjang atau kita sebut dengan koefisien muai panjang. Betanya adalah koefisien muai luas. Gammanya itu adalah koefisien muai volume. Dengan catatan betanya adalah 2 kali alfa, gammanya itu adalah 3 kali alfa. Jadi ini gampang sekali teman-teman untuk dihafalkan, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Ini teman-teman saya berikan beberapa koefisien muai panjang untuk beberapa zat. Ada 6, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, tapi saya berikan contohnya 6 saja. Ada kaca, baja, aluminium, pirex, platina, dan juga tembaga. Koefisien muai panjangnya seperti yang tertera pada tabel. Saya ambil contoh satu saja untuk kaca. Kaca itu koefisien muai panjangnya ada di 0,000009. Nah, nolnya ini banyak banget ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah perhitungan, teman-teman boleh jadikan notasi ilmiah atau bisa jadikan bilangan berpangkat. 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Kelvin. Jadi koefisien muai panjang boleh dalam satuan derajat Kelvin atau juga boleh dalam satuan derajat Celcius ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Ini adalah contoh soal pemuaian panjang. Langsung saja, sebatang baja dengan panjang 2 meter. Baik teman-teman, kita langsung diketahui panjang awalnya adalah 2 meter, dipanasi dari 290 Kelvin sampai 540 Kelvin. Jadi T1 nya itu adalah 290 Kelvin, T2 nya itu adalah 540 Kelvin. Dari sini teman-teman bisa langsung dapatkan delta T nya ya teman-teman. Delta T nya itu adalah T2 dikurang 1, jadi kita dapatkan nilainya adalah 250 Kelvin. Hitung baja pada suhu 540 Kelvin. Jadi panjang totalnya nih, atau kita sebut dengan panjang akhir jika koefisien muai panjang bajanya alfa, alfa bajanya di angka 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5 per derajat Kelvin atau Kelvin pangkat min 1. Oke teman-teman, diingatkan kembali bahwa rumus yang kita gunakan adalah ada 3 rumus. LT sama dengan LO ditambah delta L. Rumus yang kedua adalah delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Dan rumus yang ketiga ada LT sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Teman-teman boleh menggunakan rumus yang mana saja, nanti kita bandingkan
Saya coba pakai rumus yang kedua dulu, baru kemudian kita bandingkan dengan rumus yang ketiga. LT itu didapatkan dari LO ditambah delta L. Saya gunakan rumus yang pertama dulu ya teman-teman. LO-nya adalah 2 meter, sementara delta L-nya belum ada nih teman-teman. Delta L-nya perlu kita cari dengan menggunakan rumus LO dikali alfa dikali delta T. Kita masukkan nilainya. LO-nya adalah 2, alfanya 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali delta T. Delta T-nya adalah 250. Ketika teman-teman menemukan perhitungan matematika untuk bilangan berpangkat, teman-teman lihat dulu angka yang di depannya dulu. Jadi angka-angka ini teman-teman kalikan bilangan berpangkatnya. Gak usah ya teman-teman. Jadi bilangan berpangkatnya tetap turun ke bawah. Jadi 10 pangkat negatif 5 teman-teman. Mengalihkan 2 kali 1,2 dikali 250 itu hasilnya 600. 600 kali 10 pangkat negatif 5 itu sama juga 6 kali 10 pangkat negatif 3. Dari mana 10 pangkat negatif 3? Saya jelaskan. 600 itu nolnya 2. Di sini nolnya ada negatif 5, coret yang di sini. Kemudian sisa negatif 3. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 3, atau boleh juga kita jadikan koma desimal 0,006 meter. Delta L-nya sudah ketemu nih teman-teman. Kita masukkan delta L-nya adalah 0,006 meter, hasilnya adalah 2,006 meter. Jadi panjang akhirnya adalah 2,006 meter. Bagaimana kalau kita memakai rumus yang ketiga? Kalau bisa ya teman-teman, kita masukkan rumus yang ketiga, kita coba bandingkan LT sama dengan LO dikali 1 ditambah alfa dikali delta T sama dengan 2 kali 1 ditambah alfanya 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali delta T. Delta T nya adalah 250 sama dengan 2 kali 1 ditambah, teman-teman hitung dulu ya bagian belakang, 1,2 kali 250 itu harganya adalah 300 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 2 kali 1 ditambah 300 ditambah 10 pangkat negatif 5 sama seperti hitungan tadi, jadi hasilnya 3 kali 10 negatif pangkat negatif 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 0,003. Saya rubah desimal supaya lebih gampang menghitungnya. 2 kali 1 ditambah 0,003 hasilnya adalah 1,003,2 dikali 1,003 hasilnya 2,006 meter. Jadi teman-teman boleh menggunakan rumus pertama tadi antara 1 dan 2 atau rumus yang ketiga. Kita lanjut ke contoh soal pemulihan luas ya teman-teman. Langsung saja selembar kaca berukuran 2 meter. Jadi kita langsung saja tulis diketahui AO luas awalnya adalah 2 meter persegi pada suhu 25 derajat Celcius. T1 nya adalah 25 derajat Celcius. Berapakah luas kaca tersebut? Yang ditanya adalah luas akhirnya atau luas totalnya. Ketika suhunya naik menjadi T2 80 derajat Celcius, alfa kacanya diberitahu nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 6. Teman-teman ingat kembali bahwa untuk mencari AT kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Jadi boleh langsung kita masukkan AT-nya itu adalah AO dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah teman-teman, betanya itu kita bisa dapatkan dari 2 kalinya alfa. 2 kali alfanya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6. Maka betanya adalah 18 kali 10 pangkat negatif 6 derajat Kelvin. Betanya sudah ada ya teman-teman. Delta T bisa kita dapatkan dari
Diketahui di soal delta T-nya itu adalah T2 dikurang T1. T2-nya 80, T1 adalah 25, maka delta T-nya adalah 55 derajat Celcius. Teman-teman, catatan untuk pemulaian luas, panjang, maupun volume, derajat Kelvin itu dianggap sama dengan derajat Celcius. Jadi teman-teman gak usah ngerubah dari derajat Celciusnya dirubah ke Kelvin atau sebaliknya. Jadi alfa di sini dianggap sama dengan per derajat Celcius. Kita masukkan angkanya. AO itu adalah 2 kali 1 ditambah betanya 18 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali delta T-nya adalah 55 sama dengan 2 kali 1 ditambah 18 kali 55 10 negatif 6 nya turun, 18 dikali 55 adalah 990 dikali 10 pangkat negatif 6. 2 kali 1 ditambah 990 dikali 10 pangkat negatif 6 kita jadikan desimal 0,0000990, maka 2 kali 1,0000990 jadi hasilnya 2 kali 1,0000990 itu adalah 2,00198 meter persegi. Kita lanjut ke soal pemuaian volume. Langsung saja, sebuah benda terbuat dari besi memiliki volume 1000 meter pangkat 3. Langsung saja diketahui V awal sama dengan 1000 meter pangkat 3. Deltanya 50, kemudian alfanya 12 kali 10 pangkat negatif 6. Udah ada alfa, kita coba cari beta. Nah, beta itu adalah 3 kali 12 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 3 kali 12 36 kali 10 pangkat negatif 6. Yang ditanya adalah delta V atau perubahan volume besi tersebut. Jawab, delta V sama dengan VO kali Y gamma kali delta T. Masukkan angkanya. Delta A sama dengan 1000 dikali 36 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 50. Delta V sama dengan 1000, kita jadikan 10 pangkat 3 dikali 36 dikali 10 pangkat negatif 6 kali 50. Yang gak pangkat dikalikan dengan yang gak punya pangkat. 36 kali 50 hasilnya 1800. Sedangkan bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Dalam perkalian pangkat dijumlahkan hutang 6 dibayar 3. Dia masih punya hutang 3, artinya 10-nya tetap pangkatnya berubah menjadi negatif 3. Lanjut, dikali 1800. 10 pangkat negatif 3 kita hilangkan negatifnya, berarti dia berubah menjadi 1/1000 dikali 1800. Hasilnya adalah 1,8 meter pangkat 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar, jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan follow Instagram @ayust. Terima kasih. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah, sesuai dengan tempat atau wadahnya. Rumus zat gas yaitu V per T sama dengan tetap atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gas dalam ruang tertutup mempunyai volume 0,5 L, sementara tekanannya 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Jika volumenya bertambah menjadi 1 L dan suhunya menjadi 77 derajat Celcius, maka berapakah besar tekanan gas tersebut dalam atm? Terima kasih. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair adalah zat yang memiliki sifat utama, yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Maka itu,
Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Makin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, makin besar pula muai volumenya. Rumus pemuaian zat cair adalah I sama dengan V0 dikali beta dikali buka kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung. Keterangannya adalah V sama dengan penambahan volume yang terjadi, V0 sama dengan volume awal, beta sama dengan koefisien muai zat cair, T1 sama dengan suhu awal, dan T2 sama dengan suhu akhir. Contoh soalnya adalah ada sebuah bejana kaca yang berada di suhu 00 Celcius yang berisi penuh dengan 200 cm3 raksa. Ketika suhunya berubah menjadi 46 Celcius, berapa volume raksa yang tumpah? Koefisien muai panjang kaca sama dengan 0,000009 garis miring 0 Celcius. Koefisien muai raksa sama dengan 0,000018 garis miring 0 Celcius. Pembahasannya adalah diketahui V0 kaca sama dengan V0 raksa sama dengan 200 cm3. A kaca sama dengan 0,000009 atau 0 Celcius. Berarti gravitasi kaca sama dengan 0,000027 atau 0 Celcius. Gravitasi kaca sama dengan 0,0018 atau 0 Celcius. T sama dengan 40 0 Celcius. Ditanya ini raksa yang tumpah. Jawab, raksa V sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah GT tutup kurung sama dengan 200 buka kurung 1 ditambah 0,00018 buka kurung 40 tutup kurung. 200 buka kurung 1 ditambah 0,0072 tutup kurung sama dengan 201,44 cm3. Kaca Vt sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah GT tutup kurung sama dengan 200 buka kurung 1 ditambah 0,000027 buka kurung 40 tutup kurung sama dengan 200 buka kurung 1 ditambah 0,00108 tutup kurung, dan hasilnya adalah 200,216 cm3.